Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Advent kedua. Akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Advent ketiga. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 5 sore dengan petugas Kor OMK, Dirijen Saudari Sisilia Dwi Arini, Pemazmur Saudari Vincentia Ari Anggraeni, Lektor Saudari Maria Amandita, hiasan altar, tim hiasan altar, Misdiner Saudari Agatha dan Desta, Prodiakon Bapak Ignatius Supoyo Darmono dan Ibu Berta Triharti Ningsih, non-liturgi lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada hari saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama-Mu menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur nomor 445. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita memasuki pekan Advent yang kedua.
Kata Yohanes Pembandi, semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Allah. Kita pun hari ini juga disapa oleh sabda-sabda Tuhan untuk berbenah diri dan berbuah sebagaimana tema pada pertemuan kedua Advent. Mari kita mengawali Ekaristi ini dengan berseru mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan supaya apa yang kita benahi menghasilkan buah untuk hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu Nabi Yesaya mempersiapkan umat dengan berseru, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kristus kasihanilah kami. Yohanes memperingatkan pula, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Intensi Ekaristi pada hari ini, ucapan syukur atas kelahiran cucu Nona Hening Dayu, anak dari Elang dan Nina. Semoga menjadi insan yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Disampaikan oleh keluarga Ibu Yohana Mulyati, lingkungan Santo Stefanus Ngablak. Mari kita satukan pula ujub doa kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran dan kemuliaan, hasil dan takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun
menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkan sampai pada hari Kristus Yesus.
Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Yesus Kristus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Yuterea dan Trachonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Tuhan Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil tadi kalau yang baca anak-anak mungkin rada kikuk ya. Setiap lembah yang ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk. Okay. Tidak gampang. Tapi sabda Tuhan ini bagi kita menjadi gambaran betapa kehidupan kita pun juga diumpamakanlah seperti itu. Dan kita tahu bahwa manusia itu selalu membutuhkan jalan. Jalan yang menghubungkan antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebutuhan akan jalan itu juga semakin terasa ketika jalan itu tiba-tiba terputus.
karena ditutupi oleh tanah longsor atau dikikis banjir seperti yang sedang melanda di banyak tempat dari negara kita ini. Itu gambaran dan kepentingan jalan secara fisik di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita juga membutuhkan jalan dalam pemahaman rohani atau moral. Antara lain, jalan untuk keluar dari suatu kesulitan, suatu permasalahan. Sering orang mengatakan, aduh bunek aku kentekan dalan. Leh ku ngandani anakku serah kurang-kurang ning kok macet. Ada mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh tapi toh tidak segera bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Buntet jalanku, pikiranku. Nah, ini saya pernah baca satu kisah. Pernah ada peristiwa misi di suatu suku di suatu pulau Pasifik. Aku ya urung tahu rono ya. Tapi kita tahu Samudra Hindia, Samudra Pasifik dalam kuliah atau pelajaran geografi ya. Nah, di suatu pulau Pasifik itu suku-suku masih sering berperang, sama seperti dulu yang juga bahkan masih ada di tempat kita sekarang ini. Suku-suku itu sebenarnya ingin hidup berdamai, tapi mereka tidak tahu jalan keluarnya. Nah, suatu ketika datang seorang misionaris ke pulau itu. Dia berusaha mati-matian, baik dengan kata maupun kesaksian hidup, untuk meyakinkan bahwa suku-suku yang bermusuhan itu supaya bisa damai, hidup rukun bersama. Dalam proses waktu yang tidak sebentar, akhirnya dia berhasil menjadikan suku-suku itu hidup rukun, saling berdampingan, bahkan menjadi pahlawan dan tokoh yang selalu memberi jalan keluar bagi kesulitan di antara suku-suku itu. Nah, yang terjadi selanjutnya, mereka ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada sang misionaris ini. Mereka tidak mempunyai uang, juga perhiasan yang bisa diberikan untuk ganti kebaikannya. Tapi ada salah seorang kepala suku yang memunculkan ide untuk membuat jalan bagi sang misionaris, jalan yang lebar, jalan yang bagus, yang menghubungkan dia dengan kampung-kampung di suku itu ya. Dengan harapan apa? Supaya sang misionaris ini bisa selalu mengunjungi, memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang ada di antara mereka. Semua orang setuju, dan segera jalan pun dikerjakan, lebar, lurus, bersih. Lalu jalan itu diberi nama pada pintu gerbangnya, jalan untuk hati yang penuh kasih ya. Belum ada tadi di Indonesia. Kalau mau bagus, jalan untuk hati yang penuh kasih. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ceritanya begitu aja ya. Bisa dilanjutkan sendiri-sendiri. Nah, permenungan kita bersama penginjil hari ini mengajak kita untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan, bahwa supaya Tuhan dapat datang dan dekat dengan manusia juga diperlukan jalan yang baik. Tadi diserukan oleh Yohanes Pemandi, supaya bangsanya termasuk kita menyediakan jalan bagi Tuhan. Di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jalan itu terletak di dalam hati manusia, hati kita yang kiranya perlu dibenahi, diperbaiki, diratakan. Singkatnya, Yohanes menyerukan bagi kita suatu pertobatan, berbenah, supaya hatinya menjadi bersih, lurus dan rata. Itulah buah. Pesta Natal sebagai pesta Allah mengunjungi kita dalam diri Yesus Kristus sudah dekat. Pertanyaannya, bagaimana kita menyiapkannya supaya Tuhan sungguh dapat mengunjungi kita dan kita dapat menyambut dengan layak, sama seperti suku-suku tadi, membuat jalan yang bagus supaya sang misionaris dapat mengunjungi mereka dan lebih berbuat banyak bagi mereka di dalam memecahkan persoalan hidupnya.
persiapan lahir sudah dibentuk, yaitu dengan kepanitiaan Natal. Kemarin juga sudah dibicarakan anggaran-anggarannya. Ya. Tapi hal yang sebetulnya paling pokok untuk perayaan Natal adalah kesiapan hatiku masing-masing. Keadaan hati yang barangkali bengkok oleh berbagai ketidakjujuran, ketidakadilan, supaya apa? Diluruskan. Keadaan hati kita yang lekuk-lekuk oleh rupa-rupa kebencian, dendam, iri hati, kemesuman, supaya diratakan. Tuhan hanya akan datang melalui jalan yang lurus dan rata yang ada di dalam hati kita. Dan sebaliknya, jalan yang baik, lurus dan rata itu adalah jalan yang memungkinkan kita juga untuk mengalami kemudahan di dalam menuju atau menyambut Tuhan. Katakanlah sang misionaris dari Allah Bapa untuk menyapa, dekat, dan merahmati hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka nasihat Santo Paulus hari ini kepada jemaat di Filipi mendesak untuk kita juga. Semoga kamu suci dan tak bernoda menjelang kedatangan Kristus. Harapan-harapan Paulus hendaknya menjadi harapan dan perjuangan kita semua di dalam menjalani hidup ini. Itu saja sudah cukup menjawab tuntutan pertobatan yang diwartakan oleh Yohanes. Tema minggu kedua ini, keluarga kita berbenah lalu berbuah. Sama. Maka kalau demikian, janji Allah lewat Nabi Barukh dalam bacaan yang pertama tadi akan terasa juga di dalam hidupku sehari-hari. Allah yang memperlihatkan kemuliaannya kepada umatnya akan tampak di dalam kehidupan sehari-hari, seperti dirumuskan dengan nama-nama tadi: damai, sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil dari takwa. Itu bukan harapan, tapi hendaknya menjadi identitasku sebagai umat Tuhan, umat yang dekat dengan Allah, yang lurus di hadapan jalan Allah, yang setia menekuni moralitas Kristiani seperti Santo Paulus tadi, kasih yang makin melimpah, dapat memilih apa yang baik, suci, dan tidak bercacat. Semoga rahmat Tuhan makin menyempurnakan perilaku hidup kita, sehingga hidup kita merupakan jalan kemuliaan yang lurus, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita yang melihat, dan lebih-lebih yang hidup bersama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan, Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah kami, dan semoga kehadiran-Mu menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu. Bagi masyarakat di sekitar kita, ya Bapa, bukalah mata hati masyarakat di sekitar kami, agar dapat melihat karya cinta kasih-Mu yang agung melalui umat-Mu. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepada-Mu. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, ya Bapa, bimbinglah mereka yang sedang menghadapi kesulitan, agar dapat menemukan sesama
yang mampu mengajak mereka memulai lagi dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bangkitkanlah kami dari kemalasan agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kami diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas nama keluarga Ibu Yohana Mulyati, atas kelahiran cucunya Nona Hening Dayu. Kiranya Kau selalu berkati anak ini supaya kelak menjadi insan yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang juga ketika kedatangannya menjelang kelahirannya selalu menjadi ingatan akan kerinduan dari kami para orang tua. Berkatilah mereka semua. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami saling mengasihi satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan.
Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di sorga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.